Menggerebek sebuah lokasi pengoplosan LPG di Cianjur, Jawa Barat. Dalam penggerebekan, petugas menahan 4 tersangka. Di mana rumahnya? Dari laporan warga, polisi menggerebek rumah yang digunakan sebagai tempat mengoplos LPG. Dari tabung 3 kg ke tabung non-subsidi 12 kg. 4 tersangka ditahan karena tertangkap tangan tengah mengoplos LPG. Polisi menyita 435 tabung gas ukuran 3 kg, 109 tabung gas 12 kg, beberapa tabung gas 56 kg, serta beberapa alat untuk mengoplos gas. Orang tersangka berinisial G, R, Y, dan A. Dilakukan pemeriksaan terhadap 4 orang tersangka. Mereka melakukan aksinya menurut keterangan dari tahun 2024 sampai dengan 2025. Namun demikian, kami masih terus melakukan pendalaman. Lebih lengkap terkait penggerebekan lokasi pengoplosan LPG di Cianjur, Jawa Barat sudah bersama kami, Kasat Reskrim Polres Cianjur, AKP Tono Listianto. Selamat malam, Pak Kasat. Selamat malam, Mas. Pak Kasat, kami ingin konfirmasi, jadi penggerebekan pengoplos LPG ini kapan dan apa saja temuan di lokasi? Bisa kami sampaikan bahwa penggerebekan ini kita laksanakan pada tanggal 21 Januari kemarin, hari Selasa. Dan kebetulan memang kemarin anggota kami di unit Tipiter Satreskrim Polres Cianjur ini mendapatkan informasi dari masyarakat di tempat kejadian perkara ada warga yang dicurigai melakukan pengoplosan terkait gas LPG tersebut. Setelah ditindaklanjuti di tempat kejadian perkara bahwa benar kita temukan LPG dari subsidi ke non subsidi yang sedang dilakukan pengoplosan. Begitu. Jadi penggerebekan dilakukan pada lebih seminggu yang lalu, Pak Kasat ya? Ini benar, Mas, seminggu lalu. Ini jadi sementara dalam pengembangan sudah berapa total LPG yang dioplos dari yang subsidi ke non subsidi, Pak Kasat? Kurang lebih ada hampir 700 tabung yang dikumpulkan oleh tersangka ini karena memang waktunya sudah berjalan kurang lebih 1 tahun dari bulan Januari 2024 sampai dengan 2025. Kemudian tersangka ini mengumpulkan LPG subsidi ini di beberapa tempat, kemudian ditimbun. Setelah ditimbun, kemudian dipindahkan. 1 dari tahun LPG subsidi ke non subsidi. 1 tahun ini sudah dijual kemana saja, Pak Kasat, oleh para pelaku ini? Dari hasil pemeriksaan yang didapatkan oleh penyidik sudah dijual di wilayah Cianjur, kemudian Kota dan Sukabumi Kabupaten, Mas. Pak Kasat, ini 700 tabung itu dalam rentang waktu selama produksi selama 1 tahun, atau dia ada interval misalkan tiap bulan atau tiap minggu, Pak Kasat? Ada interval, jadi hasil pemeriksaan yang kami dapatkan itu kurang lebih dalam setiap minggu itu bisa memproduksi ataupun gas oplosan itu puluhan tabung. Setelah kita hitung-hitung mulai dari Januari sampai dengan Januari 2025 sampai dengan saat ini sekitar 700-an tabung lebih seperti itu. Ini kalau ketika momen kemarin ada ramai-ramai soal penghentian distribusi di pengecer, para pelaku justru lebih meningkatkan menimbun tabung subsidi untuk dioplos ke non subsidi, Pak Kasat. Ya, benar sekali, Mas. Jadi memang sasaran daripada para tersangka ini menyasar gas subsidi. Kenapa gas subsidi? Karena tentunya lebih murah, karena disubsidi oleh pemerintah. Dari harga yang lebih murah ini, kemudian ditimbun, dimanfaatkan, setelah dimanfaatkan, kemudian diambil keuntungan untuk dipindahkan ke gas LPG yang non-subsidi, kan harganya lebih mahal. Kurang lebih 1 tabungnya itu kalau dijual oleh tersangka itu senilai 140.000 untuk harga non-subsidi. Seperti itu. Pak Kasat, kalau kita lihat di visual, ini tempatnya seperti gudang atau sebuah rumah, Pak Kasat. Apakah ini selama 1 tahun
warga tidak ada yang mencurigai. Karena kan kalau mengoplos subsidi ada bolak-balik mobil yang mengantar membawa gas, aktivitas mencolok di sana Pak Kasat. Jadi hasil pemeriksaan yang kami dapatkan bahwa memang para pelaku ini berpindah-pindah Mas, seperti itu. Ketika sudah 1 minggu, kiranya ini sudah banyak ataupun ada kecurigaan warga di sekitar, dia langsung pindah ke suatu tempat. Dan pindahnya ini memang dia ke rumah-rumah yang sekiranya kosong, seperti itu. Oh, Rumah jadi kosong tersebut jadi lebih dari satu lokasi kalau begitu Pak Kasat? lebih dari satu lokasi, dia berpindah-pindah. Memang sengaja untuk mengelabui petugas dan alhamdulillah sekitar seminggu yang lalu kita berhasil dari Satreskrim Polres Cianjur mengungkap kasus oplosan ini. Mereka mendapatkan gas yang subsidinya dengan jumlah yang sangat besar ini dari mana Pak Kasat? Dari mengumpulkan di beberapa warung-warung ataupun penjual eceran. Seperti itu. Jadi memang 4 tersangka yang kita amankan ini ada yang tugasnya adalah mengumpulkan, kemudian dia menyuruh orang lain lagi untuk membeli. Si A, tolong belikan ini 1, 2, 3, dikumpulkan. Setelah dikumpulkan sudah banyak, baru nanti dilaksanakan pengoplosan. Itu mereka, para tersangka ini apakah ada pemesannya juga atau mereka dijualnya ke pengecer Pak Kasat? Dan ini sedang kita dalami karena memang tujuannya bukan hanya warung-warung saja yang didistribusikan oleh tersangka, khususnya tersangka A ini, karena diduga ada swalayan, kemudian restoran-restoran yang menjadi pelanggan daripada tersangka ini, seperti itu. Warung-warung yang pernah menerima gas oplosan dari para pelaku ini sadar tidak? Atau mereka merasa telah ditipu dan pernah melaporkan juga Pak? Sedang kita dalami ini Mas, nanti tentunya akan kita update kembali penanganannya. Sedang kami undang ke pihak-pihak terkait. Pak Kasat, ini 4 tersangka perannya seperti apa? Apakah kemungkinan ada tersangka lain juga? 4 tersangka ini sudah kita amankan, yaitu inisial G, R, Y, dan A. Di mana inisial G, R, Y ini adalah sebagai pekerja atau dalam hal ini yang mengerjakan untuk menyuntik gas dari subsidi ke non-subsidi. Untuk tersangka satu lagi, inisial A, ini adalah pendana sekaligus bagian pemasaran. Nah, ini yang mendanai semua tabung-tabung itu dan yang menyuruh, kemudian yang memasarkan sekaligus ke beberapa tempat yang diduga menerima hasil gas oplosan ini. Oh, jadi kalau misalkan dari pemetaan peran tersangka ini seluruh tersangka sudah ditangkap, artinya tidak ada tersangka yang masih buron? Tidak ada yang masih buron, tapi tentunya kepada pihak-pihak terkait yang istilahnya menerima ataupun ini sedang kita dalami. Tapi untuk pelaku utama sudah kami amankan semua 4 orang. Pak Kasat, jika tadi lebih dari satu lokasi, apakah mereka beroperasi hanya di wilayah Cianjur atau juga ke daerah lain yang tidak tertutup kemungkinan bisa bekerja sama dengan Polda Jawa Barat? Hasil pemeriksaannya memang ada beberapa tempat yang dijadikan dia untuk melakukan aksinya ini. Intinya dia melihat situasi di wilayah tersebut. Ketika wilayah tersebut dianggap aman oleh para tersangka ini, dia akan melakukannya di situ. Seperti itu Mas. Karena memang dia juga melihat situasi akan berpindah-pindah. Sekiranya ini ada informasi tidak aman, segera dia pindah. Kemudian misalkan di Cianjur tidak aman, bisa pindah ke luar Cianjur seperti itu. Oh, baik. Terima kasih AKP Tono Listianto, Kasatreskrim Polres Cianjur telah menyampaikan informasi terkait dengan kasus pengoplosan LPG subsidi ke non-subsidi dalam program Kompas Malam.